urutannya tambah kaya, tambah manfaat, tambah kaya, tambah dermawan, tambah kaya, tambah melakukan hal-hal yang baik, tambah kaya tidak, tambah sombong jadi iya, tambah pelit jadi iya. Nah, ini jadi nggak manfaat, nggak mikir kan Imam Ghazali orang yang kayak gini, ya. Rasanya maksudnya anak pikiran sebelumnya sih. Jangan pula bertambahnya harta kekayaan menyebabkan tersia-sianya umur. Jalan-jalan ke luar negeri, umroh kagak, haji kagak, London, Paris, Belanda, kemana, Eropa ada kelilingan, Amerika kemana, ya, ke LA, Benteng Agung, ya, atau kemana aja deh, tapi sia-sia. Bukannya dia ajak kita, saya mau ngajakin saya lagi dapat rezeki nih, ya, tender menang, apa-apa, dia dapat uang, dapat warisan, dapat apa, ayo kita umroh sekeluarga, gue bayarin, ya Allah, enak banget, masya Allah, ya. Orang kayak gini kan seneng ya kita ya, didoain sama orang, semua orang didoain dia, lu mudah-mudahan tambah kaya, lu tambah tajir lu, ya, mudah-mudahan uang lu berkah, begini didoain, ya. Tapi mau tambah kaya, tambah pelit, Allah. Disumpahin jangan juga disumpahin, ya. Nah ini maksudnya jangan sampai tambah kekayaan menyebabkan sia-sianya umur. Bukankah harta kekayaan akan menjadi milik para ahli waris? Bahkan baju kita aja udah nggak kita bawa, kan dibagi-bagi. Orang kalau udah meninggal bajunya dibagi-bagi ke anaknya, ke orang terdekat, saudaranya, siapa, ya udah nggak mau diapain, orang nggak ada yang dipakai lagi, ya. Oleh sebab itu, apa keuntungannya bila harta kita bertambah tetapi umur kita berkurang? Bila matahari, nah itu paham ya? Jadi maksudnya di sini manfaat jadi orang. Bila matahari sudah berada di ambang petang, udah mulai sore, udah mulai maghrib, ketika senja merah darah telah tiba, ya, bersegeralah pergi ke masjid, mempersiapkan diri untuk sholat maghrib. Perbanyaklah bacaan tasbih dan istighfar, karena keutamaan waktu ini seperti keutamaan waktu sebelum matahari terbit. Hal ini sebagaimana firman-Nya Allah, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, di surat At-Taha ayat 130, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bacanya apa boleh baik? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atau subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, boleh. Apa aja itu guys? Sebelum matahari terbenam hendaknya membaca 4 surat dalam Al-Quran, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun surat tersebut adalah Asy-Syams, Ad-Duha, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya, itu dibaca tuh. Ya, surat Asy-Syams, Wasyamsi, Wadduhaha, Wal-Qamari idza talaha, Wadduha, Wal-Laili idza saja, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Falaq, Rabbil falaq, Rabbin nas, Al-Falaq, An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Terus Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika an tu'ti Muhammadal wasilatal fadhilah. Ya, kemudian maksudnya di sini ketika adzan, ya, habis itu kan menjelang adzan baca surat ini. Terus nanti kalau udah adzan maghrib, ya, kemudian menjawab, ya, jawab adzan, kemudian doanya ini, ya Allah menyasalka anda kembali dari kau bari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika an tu'ti Muhammadan wasilatan fadilah wa syarfa darajatal ala rafi'ah wa ba'athu maqam mahmudin alladhi wa'ada innaka la tuliful mi'ad. Atau doa yang kita biasa baca, ya Allah ma'rubah hadhihi da'watil tamah, sampai akhir. Selesai menjawab adzan dan iqamah, ya, dan adzan itu wajib dijawab, wajib disunnah, ya. Kalau bisa dijawabin dan sesuai. Ya Allah Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Nanti yang beda apa? Hayya 'alas shalah, apa? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
dan doa antara adzan dan iqamah mustajab. Segeralah melakukan sholat maghrib berjamaah dengan khusyuk. Kemudian melakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Jika masih ada kesempatan, lakukanlah sholat sunnah awwabin. Ya, sholat sunnah awwabin adalah sholat sunnah antara maghrib dan isya. Paling sedikit 2, paling banyak 4. 6. Paling banyak 6. Ya, ada yang mengatakan bahkan 12 gitu. 6 boleh. Ya. Nah itu. Sholat taubat 4 rakaat. Ya. Sholat taubat itu boleh kapan aja. Ya. Sholat taubat itu bebas waktunya. Asal jangan habis asar sama habis subuh. Dalam ajaran Islam sangat dianjurkan beriktikaf. Ya. Sambil menunggu datangnya waktu sholat isya. Ya, ini kan di masjid. Kalau dia di masjid, tapi kalau dia di rumah ya udah nggak iktikaf. Ya, pokoknya selagi kita di masjid kita niatin iktikaf. Ibu-ibu ada maulid di masjid, niatin iktikaf bu, masuk masjid. Tahu nggak niat iktikafnya gimana? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi ila kita. Pakai bahasa Indonesia aja deh, gimana? Saya niat iktikaf di masjid ini selama saya berada di masjid. Lillah Allah Ta'ala. Ya, jadi saya niat iktikafnya selama saya berada di masjid sejam 2 jam. Iktikaf nggak harus seharian. Ya, selama saya berada di masjid aja. Ya, niatin iktikaf. Kalau dia maghrib berarti niatin dari maghrib sampai isya. Gitu. Mengisi. Iya, mengisi. Enggak. Bukan kalau pertama Mana? Dia lagi mengisi Iya, antara mengisi maghrib waktu dan isya. Satu kosong. Bila Anda mengisi waktu antara Mengisi kali ya. dengan sholat. Oh iya, dengan sholat, benar. Mengisi. Saya nggak baca dengan sholatnya. Bila Anda mengisi waktu antara maghrib dan isya SD dengan ganti sholat, S. maka amal Mengisi. utama besar yang tak terhitung nilainya. nilainya. Ya. Jadi ngisinya dengan apa? Sholat, boleh awabin, atau dengan zikir baca ratib, atau baca atau baca apapun. Ya, hidupin antara maghrib dan isya dengan amal-amal ibadah. Ya, orang dulu kalau udah maghrib apa yang dilakukan bu? Ibu-ibu kita dulu, nenek-nenek Ngaji, baca Quran. apakah TV nyala? Kagak. Orang dulu jawab. Enggak. Dari TV. Iya. Yang punya TV dah. Enggak nyala. Apa yang dilakukan? Mati. Anak-anaknya di luar semua ngapain? Pintu ditutup. Pintu ditutup. Ini semua udah ditutup, nggak ada yang keluar. Ya. Lagi nonton apapun mati. Ngapain? Sholat. Habis sholat ngaji. Sampai sekarang saya tanya, di zaman sekarang apa yang terjadi kalau udah maghrib? Masih ngayap. Atau kalau yang udah di rumah lagi nonton, masih jalan TV-nya, sinetron, nggak biarin aja. Ya, atau main HP. Bukan ngaji, main HP. Udah berbalik akhir zaman. Ya, kadang nggak memungkiri ya, kadang kita nih kebawa. Saya pun kadang suka gitu, ya masih suka kebawa gitu. Ya, tapi harus kita paksa-paksa. Ya, anak-anak lagi nonton, seenak apapun nonton. Nanti ini kalau udah maghrib, lagi main HP, langsung saya ambil HP-nya. Ya, suruh sholat gitu. Walaupun sholatnya masih begitu dah, ya masih bener kagak bener, nengok kanan nengok kiri. Tapi ngobrol lagi sholat, mama ntar biarin aja. Yang penting sholat. Masih anak dah. Kecil, kalau udah tamis, udah apalagi udah balik, wajib sholat. Marahin, ya. Jangan giliran sekolah dimarahin kalau sekolah. Kalau sekolah begini. Giliran nggak sholat, siaran aja dia tidur. Kurang tegas nih orang tua yang begini. Ya, ngikutin anak jadinya. Ya, kalau bisa sama agama sedikit tegas. Ya, sholat gitu ajarin. Walaupun memang belum sholat 5 waktu. Ya, paling nggak maghrib tuh. Ya, suruh sholat. Ya, kemudian ngaji. Nah, ibunya ngapain? Kalau ibunya udah selesai baca-bacaannya, ibunya liatin anaknya ngaji. Ya,
bacaan iqra-nya atau di sekolah ada hafalan, coba dengerin hafalannya. Manfaatkan waktu antara maghrib dan isya, ya, dengan ngaji. Anaknya biar ngaji biar kebiasaan Bu. Kalau dari hari gini aja anak-anak udah kagak biasa ngaji maghribnya, main HP, nonton TV, gimana kabar besok anak-anaknya mereka? Gimana kabar besok mereka kalau udah gede? Bodoh amat. Bahkan maghrib-maghrib gue di kafe. Contohnya, ya, maghrib sengaja keluar, bukannya di rumah misalnya. Kalau emang sebelumnya udah keluar sih nggak apa-apa, ya. Tapi ini maghrib pas-pasan banget. Ya, sengaja banget, padahal nggak ada janjian, nggak ada apa gitu, ya. Jadi sudah melunturkan tradisi yang harusnya kita pegang tuh. Makanya saya suka bilang orang dulu mah apa yang dikerjain itu bagus, bener, ya. Nggak kayak zaman sekarang. Emang iya, kenapa? Semakin akhir zaman semakin diikis agama, ya. Semakin banyak ini deh, ya, banyak kurang-kurangnya. Kalau orang dulu mah masya Allah gitu ya, itu bagus banget. Nah kalau bisa kita lestarikan, ya, kita pegang kuat. Ya buat faedahnya buat kita juga, buat anak-anak juga, ya. Jadi antara maghrib dan isya, ya, hidupkan rumah-rumah kita, biar rumah kita dari langit dilihat seperti bintang-bintang yang berkelip, bukan rumah yang kayak nggak ada lampu, walaupun di rumahnya punya lampu 100 watt, dilihatnya mah nggak terang dari langit. Orang nggak pernah baca Quran, orang nggak pernah ngaji, anak-anaknya nggak pernah apa, ya. Ngaji di rumah, ya, anak-anaknya telatenin baca Iqra, ya. Kalau yang udah Iqra udah ngaji, mereka lagi hafalan surat apa, dengerin, ya. Coba tanya hafalan suratnya, gitu, ya. Agak jelas ya. Kemudian sholat tarawih 4 rakaat yang dilakukan setelah sholat sunnah adalah ketegasan dari ayat nasyidatul lail, sebab maghrib adalah permulaan malam, ya. Satu hari Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang pengertian firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, ya, atau dirinya mereka tuh jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya apa nih? Ya, maksudnya adalah melakukan sholat sunnah antara maghrib dan isya. Jawabnya Rasulullah, ya, menurut Rasulullah sholat sunnah pada saat itu dapat menjadi perantara mendapatkan ampunan segala dosa yang dilakukan sepanjang hari, baik yang dilakukan pada siang maupun malam, dengan menghidupkan atau sholat di antara maghrib dan isya, sholat sunnah awabin atau sholat sunnah yang lain. Nah itu dihidupin, ya, sholat sunnah ba'diyah, mau taubat, sholat sunnah taubat boleh, ya. Hajat, yang punya hajat, sholat sunnah tuh, ya, hidupkan, ya. Bahkan dikatakan menghidupkan maghrib dan maghrib isya, antara maghrib dan isya dengan sholat itu lebih utama. Sholat apa aja sudah apa aja boleh, habis sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah maghrib, sholat hajat, sholat taubat, sholat istiqoroh, sholat apa pakai boleh, ya. Seusai menjawab adzan kemudian masuk ke dalam adzan isya. Seusai menjawab adzan isya, segeralah melakukan sholat qobliyah isya 4 rakaat. Ini dimaksudkan untuk memelihara waktu antara adzan dan iqamah. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa doa bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa antara adzan dan iqamah sangat dikabulkan. Selesai melakukan sholat isya, maka maksudnya apa? Jadi isinya tuh dengan sholat, isinya dengan doa. Makanya harus baca inna kala tukhliful mi'ad rabbil firli wali walidayya rabbil firli walidayya rabbil firli walidayya rabbil firli walidayya rabbil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya apa sih rabbil firli walidayya? Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Makanya minta ampun, ya, di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian apa? Dalam satu hadis disebutkan bahwa doa antara adzan dan iqamah sangat dikabulkan. Sesuai dengan melakukan isya, segeralah melakukan sholat sunnah ba'diyah. Habis sholat isya, sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Setiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Alif Lam Mim Sajdah. Bukan mim, ya, mim.
sajadah dan tabarok, ya, atau surat yasin dan ad-dukhan, ya. Ini di dalam sholatnya. Tapi kalau enggak, ya, dibaca di luar aja. Ya, saya di sholat isya nggak hafal ustazah baca sajadah atau baca tabarok kepanjangan. Ya, saya bacanya nanti habis sholat isya boleh. Ya, jadi surat apalagi surat tabarok, ya, dianjurkan dibaca di malam hari. Ya, isya misalnya boleh sebelum tidur atau pada isya boleh. Ya, karena surat tabarok yang ada bil kabar. Ya, juga daripada ada kubur. Tata cara sholat tersebut di atas adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Lalu dilanjutkan dengan sholat sunnah 4 rakaat plus witir 3 rakaat dengan 1 kali salam, juga dengan 2 kali. Rasulullah nggak pernah ninggalin witir, selalu witir dalam keadaan apapun, mau Rasulullah sakit, mau Rasulullah safar, mau Rasulullah nggak safar, selalu melaksanakan sholat witir. Ya. Paling sedikit 1 rakaat, sedangnya 3 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Ya, kalau saya suka bangun malam ustazah, habis sholat isya, ba'diyah isya, saya sholat witirnya 1 aja, boleh nggak? Boleh. Sholat witir 1. Ya, nanti bang, sholat witir tuh nggak harus 3, 1 pun boleh, paling sedikit 1. Ya, kalau mau 3 boleh langsung salam, boleh, atau 2 kali salam boleh, ya. Nah, kalau saya udah sholat witir di tadi 1, berarti nanti kalau bangun lagi habis sholat tahajud mau sholat witir lagi, sholat penutup lagi, boleh nggak? Boleh. Sholatnya berapa? 2. Tadi kan udah sholat, ya, isya. Kemudian bangun malam, sholat tahajud. Habis sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir segala macam. Saya mau tutup lagi dengan sholat witir. Berapa sholatnya? Berapa? 1. Itu berapa? 3. Ya, jadi gini. Kalau sholat witir, kenapa dikatakan witir? Witir artinya adalah ganjil. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan sholat witir, pahamin ya, dengerin ya, fokus ya. Kalau kita sudah melaksanakan sholat witir habis isya 1, ya, maka nanti ketika bangun malam tinggal ngerjain 2. 1 tambah 2 jadi 3. Kalau tadi habis isya 1, malam tambahin 1, jadinya 2. Nggak bisa. Kalau tadi saya habis sholat isya ngerjain witirnya 3, berarti nanti malam 2. Kalau 3 tambah 3 jadi berapa? Nggak bisa. Jadi kalau tadi udah 3, habis isya nanti malam berapa? 2. Tambah lagi berapa? 2. Tambah lagi berapa? 2. Kan paling banyak 11. 3 habis isya 3, tambah lagi malam berapa? 2. Tambah lagi 2, tambah lagi 2, tambah lagi 2, 11. Ya. Dan nggak boleh langsung ngerjainnya 4 kali, 4 rakaat enggak, 2 salam, 2 salam, 2 salam. 2 rakaat 1 salam. Ya. Tapi kalau tadi udah 1, berarti malamnya 2. Tapi kalau tadi 3, berarti malam 2. Pokoknya gitu deh. Ya, pokoknya ganjil. Yang niat saja, yang niat di sholat tahajud itu Salam witir juga. Rakaat ini. Usolli sunnatal witri rakaat ini. Ustaz bilang berarti yang 3 rakaat boleh 2 salam, boleh 1 salam. Ya kalau 1 salam kan berarti usolli sunnatal witri rakaatnya langsung. Ya. Dengan 1 salam. Pakai tahiyat. Tapi kalau 2 salam berarti usolli sunnatal witri rakaat ini. Tahiyat awal. Salam baru diri lagi usolli sunnatal witri rakaat. Yang ketiga yang langsung 3 rakaat tetap pakai tahiyat awal. Ada yang bilang pakai tahiyat awal. Ada yang bilang iya. Jelas. Paham. Jadi itu sholat witir ya. Karena masih banyak yang rancu. Sholat witir di malam di habis isya 3. Ntar di sholat lagi 3 lagi di malam. Ya. 3 tambah 3 berapa? 6. Harusnya berapa? 2 aja nambahinnya di malam. Kan tadi 3. Nambahin 2 aja. Nggak harus 11. Ganjil. Gitu. Atau saya sholat witir kan katanya kan Rasulullah nggak
tinggalin witir. Ntar saya habis sholat isya mau sholat witir dah. Saya mau ngikutin sunnahnya. Niatin ya. Semuanya niatin ya. Pulang dari sini ya. Niatin saya mau menghidupkan sunnahnya. Apalagi ini di bulan Rabiul. Nggak usah susah-susah. Nggak usah jadi merepotkan. Kalau memang nggak biasa, sholat witirnya satu aja. Yang penting istiqomah. Ya. Tapi kalau saya nggak bangun malam lagi, berarti saya sholat witirnya satu aja. Nggak apa-apa. Memang sholat witir itu ganjil. Paling dikit satu, sedangnya 3, paling banyak 11. Paham? Tata cara sholat tersebut adalah umumnya ketika melakukan sholat witir sesudah membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah selalu membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat kedua dengan membaca surat Al-Kafirun. Ya, pada rakaat ketiga baru surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, jadi kan sholat witir 3 rakaat. Ya, rakaat yang pertama baca Sabbihisma Rabbikal A'la, berarti kalau bisa berarti qaddara fahada surat Al-Alaq. Tapi kalau hafal ya udah. Yang kedua surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir. Nanti salam, langsung diri lagi 1 rakaat baca apa? An-Nas, Al-Falaq sama atau Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bila melakukan sholat sunnah witir lebih dari 3 rakaat, maka setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat-surat yang lain, boleh. Ya, kalau sholatnya 11, 7 rakaat, bebas gitu. Sholat witir dilaksanakan pada malam hari dan dia digunakan sebagai penutup sholat malam, baik tahajud maupun tahajud. Di waktu malam hari di samping diisi dengan sholat sunnah, sebaiknya dimanfaatkan juga untuk memperbanyak tadarus dan mendalami ilmu dan mengkaji kitab. Jangan diisi dengan hiburan atau minuman, ya, pada malam-malam, diskotik atau yang lain, sehingga hal itu menjadi akhir perbuatanmu sebelum tidur. Sebab amal kebajikan yang mendapat penilaian di sisi Allah hanya yang terakhir kali. Bila amal terakhir kali berupa kebaikan, maka seluruhnya menjadi baik. Tapi amal kebaikannya kalau buruk, maka semuanya jadi buruk. Ya, kalau Allah dilihat akhirnya. Makanya kan kita selalu minta ya, akhiri hayat kita, hidup kita dengan husnul khotimah. Allah husnul khotimah. Selalu minta kebaikan husnul khotimah dalam keadaan, ya, karena kita nggak tahu keadaan akhir kita seperti apa. Nah, kata itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 1 hari penuh, ya, dari habis zuhur sampai ke malam mau tidur. Jelas? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, soal qobliyah zuhur kan 4 rakaat di sini ya. Dia 2 sunnah muakkad, 1 lagi ghairul muakkad. Jadi boleh dikerjakannya 2 salam, 4 rakaat 2 kali salam. Jadi 2, enggak 1 salam. Sama-sama. Ada lagi? Ustazah, jika seseorang kita dulu banyak meninggalkan sholat ya, setelah kita balik, kan kita wajib mengkodoknya kan. Nah, sedangkan banyak sholat sunnah yang ingin kita kerjakan, gimana tuh Ustazah? Kodok kita banyak sebenarnya. Kalau seperti itu ya, maka boleh aja di waktu-waktu kita sempetin kodok juga, kita sempetin sunnah, boleh ya. Dibarengin aja dua-duanya, maksudnya saat itu juga, saat habis maghrib atau saat habis isya, ya, saya mengerjakan sholat sunnah, ya, kemudian ada sisa waktu mau ngapain, saya mau kodok, ya, atau maghribnya antara maghrib dan isya saya mau isi dengan sholat sunnah, gitu ya, kemudian saya baca Quran dan lain-lain, nanti kodoknya habis isya yang ada luang waktunya, gitu, boleh aja, ya. Atau malam habis sholat sunnah, tobat, sholat sunnah haji, terus nggak ngapa-ngapain, baca Quran udah segala macam udah kayak bosan gitu nggak ngapain, bangun aja sholat fardu, jadi semuanya dapat gitu. Karena bukan artian kamu meninggalkan sholat wajib terus sholat sunnahnya bisa nutupin yang wajib, nggak bisa, ya. Yang bisa nutupin yang wajib bukan wajib, sholat sunnah itu bonus gitu. Ya, yang mendapat pahala lebih gitu. Tapi wajib harus diganti dengan wajib. Ada lagi? Ya. Apa?
kan keluarga. Baik, betul. Nah, sedangkan kita kan jauh dari keluarga, kayak saya merantau, itu kita tuh sering infak di sini di sekolahan, ke gimana kan banyak sekali. Terus kita melalaikan yang keluarga di rumah karena kita emang kurang informasi atau kurang apa, setidaknya kita nggak bisa bantu yang keluarga yang jauh di sana. Itu kita harus mengutamakan yang mana? Iya, kita memang harus memberikan kepada orang yang terdekat, ya, infak, sedekah, apapun kepada saudara yang terdekat gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar dia membutuhkan, gitu, ya. Kalau kita tahu saudara kita, dan saya adalah orang yang merantau dari Jakarta, saudara saya, keluarganya saya semuanya ada jauh di Kalimantan atau ada jauh di Papua sana, gitu contohnya, ya. Apakah saudara Anda adalah orang yang berkecukupan atau tidak? Kalau orang yang berkecukupan, maka kita boleh saja membantu yang dekat-dekat di daerah rumah kita yang memang sekiranya dia lebih butuh dibanding saudara kita, gitu. Tapi kalau memang ternyata saudara kita adalah orang yang sangat amat membutuhkan, maka lebih baik kita membantu saudara kita. Dengan apa usaha sekarang sih zaman udah canggih ya, bisa transfer, bisa apa gitu. Atau paling nggak tanya apa yang lagi dibutuhin, atau kirim aja duit, insya Allah berguna sih, ya. Daripada kirim barang kan gitu. Kirim duit misalnya transfer apa segala macam, ini ya hadiah buat tambah-tambahan jajan atau tambahan, itulah bahasanya ya. Kalau usah ngomong iya ini buat pampers kamu, buat ini kan kamu orang nggak punya, kamu kan ini ya saya kasih makanya. Ya Allah sakit hati orang gitu, nggak usah gitu ya. Saya masih bisa, Allah segala bahasa yang baik ya, dengan kata-kata, dengan segala macam. Ini lo buat tambahan jajan, ini aku ngasih ponakan aku yang cantik, ngasih ini buat hadiah lah, aku lagi dapat rezeki, doain mudah-mudahan tambah rezekinya. Dengan niatan kita juga membantu dia yang lagi nggak punya, gitu ya. Jadi kalau memang kita lihat keluarga kita butuh, ya, keluarga kita menengah ke bawah, maka lebih baik kita bantu keluarga kita, saudara kita yang lebih Halaman dekat, 69. ya, adik, kakak atau siapapun. Kalau ustazah, kalau uang yang saya transferin digunain buat sesuatu yang haram, kalau memang kamu tahu dan yakin, nggak apa-apa kalau nggak dikasih. Tapi kalau kamu nggak tahu, kasih aja, ya, urusan dia sama Allah. Kalau memang tidak tahu. Tapi kalau orang keluarga saya sangat amat kaya, bahkan saya yang menengah ke bawah, gitu ya. Saya tapi lagi dapat rezeki, kasih ke siapa? Kasih ke orang yang lebih butuh di Jakarta. Gitu, jelas ya. Gitu. Boleh lah bantu saudaranya, bahkan adik kakaknya lagi ada rezeki bantu, ya. Aku beli ini ya, beliin sabun ya, sabun cuci, jadi ya Rinso buat di rumah deh tambah-tambahan. Oh iya makasih banyak ya, gitu ya. Beli minyak ya 10 kilo, waduh senang banget, masya Allah, gitu ya. Pakai bahasa yang baik gitu loh, orang terima-terima aja ya nggak sih? Tapi kalau ngomongnya nih, lo kan orang nggak punya, gue beli ini 10 kilo, lah kita terima aja juga nggak mau paling, nggak makasih kan, dengan gue beli kan, dengan gue begini kan, dengan gue kagak usah makan, nggak gitu ya bahasanya ya, bahasanya saking gengsinya. Tapi dengan bahasa yang baik, insya Allah mereka mau terima. Ya, jadi sedekah, jadi amalan buat kita. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Sayangnya udah apa tadi? Tapi kamu tahu nggak dia sebenarnya butuh? Apa enggak sebenarnya biasa aja sih sudah gitu? Iya gengsi, ya namanya orang, jangankan orang kita aja gengsi kayak nggak usah mau padahal ya kasih minyak, kasih apa nggak usah mau sebenarnya ya sakit gengsi. Kalau memang keadaannya dia butuh nggak apa-apa, udah nggak apa-apa ambil aja, orang saya yang ngasih anak-anak kok, saya ngasih ini ngasih aja, diterima kok, diterima. Jangan ngajak orang nih, diri kita aja deh. Gimana coba, terima apa enggak? Terima. Maksudnya kalau ada orang kasih kan gitu. Ada orang ngasih, terima. Rasulullah bilang kalau ada orang ngasih hadiah, terima. Ya, kecuali kalau dia niatnya sedekah. Nah, kalau kayak itu niatnya Nabi tuh nggak boleh terima sedekah kan gitu. Harus ngomongnya hadiah gitu ya. Nah, jadi ngomongnya hadiah, dikasih hadiah. Rasulullah terima, aku bahkan hadiah. Ada orang yang ngasih hadiah sama Rasulullah, semua terima. Ada orang yang
hatinya dia. Tapi kalau memang kelihatannya dia kayak berat dan lain-lain, ya nggak apa-apa buat kamu, enggak kok buat kamu, ya ambil. Ya dia maksa, ya walaupun dia terpaksa, tapi dia maksa ngasih kita. Ya ambil aja. Kita mau terima, tapi Ustazah, banyak yang mau gini, hah? Biarin aja. Nah ini yang manusia nih, apalagi perempuan, udah kita terima terus diomongin katanya, dia mau terima begini. Kita nggak dikasih, ya? Kita repot dikasih salah, nggak dikasih sombong banget lu nggak mau terima. Benar nggak? Nggak mau terima dikata sombong. Giliran terima orang punya juga terima yang begituan. Manusia, ya. Kalau ada yang ngasih, itu kok urusannya sama kita. Nah kalau memang kita merasa tidak berhak, maksudnya gini, saya dikasih zakat Ustazah, padahal kan saya kan orang mampu sih sebenarnya, ada beras, ada apa-apa. Misalkan biasa zakat tuh ya, kebagian gitu ya, karena orang masjidnya malas ngasih kemana-mana, dikasihlah ke rumah-rumah. Misalkan ada nih yang suka nanya begini, padahal saya sih orang ada gitu Ustazah mampu. Nah kalau kamu dikasih, terima aja, nanti kamu kasih lagi sama orang yang lebih butuh, nggak usah repot. Ya, kamu terima aja. Ada yang ngasih dia, terima kasih. Kamu nanti jalan malam kemana ngeliat orang di pinggiran jalan yang butuh pemulung, nggak pakai mie ngasih beras. Saya dikasih duit, ya. Saya merasa ada dan ada rezekinya lebih. Ini uang saya apain, kasih banyak orang yang perlu. Yang sombong. Sombong amat. Iya. Ayo buat tambah-tambahan ya. Iya, mereka senang mau dikasih berapa, 50.000, 100.000, itu mah gede bagi mereka. Ya lagi yang butuh duit apa segala macam. Ya, kasih aja, terima aja. Kita mau kasih lagi ke orang, silakan. Mau kita pakai, silakan. Ya, kalau udah dikasih itu berarti haknya kita. Mau kita apain, bersama. Jelas, ada lagi? Ada lagi nggak Bu? Sekolah anak saya itu ada guru yang berpikir dia nggak mau kasih hadiah tiap kali kenaikan kelas itu, karena mau memberatkan, katanya berat orang tua atau yang nggak punya dia nggak mau. Itu kan kita kan ingin mengungkapkan ke dia, tapi beliau itu nggak mau menerima. Terus sekarang kita harus ngomong, oh ini hadiah atau apa segala. Ponakan ya? Oh anak. Mau ngasih gurunya. Mau ngasih gurunya. Tapi gurunya itu nggak menerima. Oh gurunya nggak terima Karena itu jadi jelas. kebiasaan, terus nanti jadi kayak wajib gitu ya. Ya. Jadi dia nggak mau. Ya, jadi anaknya belajar, kita mau ngasih gurunya hadiah gitu Bu. Ngasih hadiah ke guru kan biasa gitu ya. Oh ngasih hadiah ke guru gimana gitu, tapi gurunya nggak mau terima. Ya nggak apa-apa kalau misalnya itu kita kirim ke rumahnya, itu nih hadiah, takutnya dilihat sama orang-orang di sekolah gitu. Selain itu takutnya gurunya kayak memberatkan bagi orang yang nggak punya, mungkin mikir seperti itu. Tapi kalau kita ngasih gitu ya, itu nanti saya boleh minta alamat ibu, udah nggak usah repot-repot gitu ya, nggak apa-apa kok Bu, hanya sedikit gitu, nanti itu saya WA ya gitu, coba lewat itu, mau nggak dia terima? Katanya itu kayak wajib, jadi itu kan bukan sesuatu yang dibagikan. Saya enggak, saya cuma ngasih kok Ustazah gitu ya, Bu saya cuma ngasih kok ikhlas dari saya gitu. Tapi kalau dia nggak mau punya, saya nggak mau ya sudah. Gue bertanya aja gitu. Ya kalau dia tetap berkekeh nggak mau gitu ya, kalau memang dia oh iya nggak apa-apa, dia takutnya kan dilihat orang yang nggak punya, takutnya membebankan gitu kan ya, maksudnya ibu-ibu yang lain yang nggak punya. Ibu nanti saya WA, saya boleh minta nomor ibu, nanti coba di WA, di WhatsApp. Ibu saya ini tanda mata loh dari saya cuma sekedarnya aja, nggak membebankan. Makanya mengucapkan terima kasih. Jawabannya apa? Enggak usah, ya sudah baik. Gitu. Alhamdulillah. Oh gitu, minta alamat juga nggak dikasih ya sudah. Jalan buat bu guru yang lain. Kalau alam kayak gitu gengsi apa enggak? Tergantung, nggak bisa, kita nggak bisa menilai hatinya orang. Jangan kita ngomong sombong bagi guru. Yang segitu, ya, jangan cuma nilai orang, kita nggak tahu hatinya dia gimana. Ya, mungkin dia lagi melatih hawa nafsunya. Saya nggak mau nerima yang kayak gitu karena hawa nafsu saya ini mau sebenarnya. Ya, ada kan gitu. Saya mah demen banget gitu ya kalau bisa, bahkan saya berharap semua wali murid kayak dia. Ngasih mulu, ya ngasih tas, saya demen jadinya, saya keenakan kan gitu. Dia mungkin lagi melatih hawa nafsunya bisa jadi.
WhatsApp, lu kagak kasih juga bisa, biarin aja. Ya, kagak selalu husnuzon. Itu katanya dia cuma melatih keikhlasan gitu. Maksudnya Nah, benar. Bagus sih guru kayak gini, jarang-jarang nih kamu guru kayak gini. Ya, dia melatih keikhlasan saya mengajar. Ya, gurunya melatih keikhlasan saya mengajar. Ya, jadi saya nggak menerima. Saya mau melatih diri saya yang ikhlas apa enggak. Jangan nanti saya ngajar itu saya berharap imbalan, gitu ya. Saya berharap ada sesuatu yang ngasih wali murid. Ya jangan satu dong, semua kayak ngasih, gitu ya, berurunan kayak nah itu berarti ada sesuatu. Ya berarti bagus lah kalau kayak gitu. Ya, kita udah tanya jangan mau, ya nggak apa-apa. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Jelas ya? Cukup? Terus mana? Wallahu a'lam. Bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka dan nantinya ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna alalladu asrafna fatub alaina taubat taghfir li kulli hawba wastur lana awrati wa aminir rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba au dhirati au sufa wal muslimina ajma'a amina rabbi yasma fadla wa juda manna la biktisabi minna lil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tasyi suhbi walhamdulillahi bil badri wat tanah